Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Salam. Balik lagi bersama saya Naufal Arhab dan rekan saya Febri. Oke, ini kalau mau tahu listeners, so Febri ini teman saya dalam hal apapun, kriminal, khususnya kriminal. Kalau mau tahu kriminal tentang apa, nggak usah tahu deh. Podcast ini ada karena tugas kuliah tentunya nih yang bentar lagi sebenarnya dikumpulin, cuma saya kebetulan dapat bantuan dari Mas Febri ini. Tentunya gimana Mas? Berupa tempat, berupa waktu, rokok. Iya, sebenarnya podcast ini kita namain BBU, Bincang Bariudut. Tapi karena ini di ruangan di mana indoor ini ada ini area no smoking sih, jadi kita nggak bisa ngerokok dulu, jadi makanya suaranya agak menggema gitu kan ya. Balik lagi nih, malam ini kita bahas tentang apa Mas Fer? Gitu. Bentar coy, lupa. Sebelumnya kita mau ngasih tahu nih kalau kita ngambil berita nih dari solopos.com yang bisa diakses di m.solopos.com. Kita akan bahas tentang ini nih Mas Feb, kayaknya menarik nih. Cerita anggota TRC BP BD Solo kesulitan memakamkan jenazah PDP Corona. Ini kayaknya kalau udah bahas tentang udah bahas tentang pemakaman, terus kematian, agama, ini Mas Febri sangat excited banget nih. Pertanyaan pertama nih Mas, TRC apa nih Mas? TRC. Tadi saya yang baca, bentar saya lupa. Kan harusnya ente yang baca. Iya. TRC itu tim reaksi cepat. BPBD itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Solo. Yang pertama yang kita bisa ambil intisarinya nih, apa sih yang terjadi di berita tersebut? Yaitu terhambatnya tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pemakaman jenazah COVID 2019 ini. Tanggapan Mas gimana? Gak apa-apa. Kok bisa gak apa-apa? Ya karena korban PDP menurut saya nggak perlu dikubur. Dibakar. Lu kok jadi dibakar juga kayak ini upacara ngabennya umat apa Hindu ya Mas? Nah itu nggak apa nanti dimasukin ke dalam apa itu ya kayak guci gitu. Ya udah. Arung ke Sungai Yordan. Tapi menurut Mas nih, kira-kira patut nggak sih warga-warga itu kayak menghambat gitu loh proses pemakaman? Ini pada serius ya berarti. Oke. Iya. Ya sebenarnya nggak boleh lah. Ya gimana ya? Itu namanya juga korban. Coba bayangin kalau Mas itu yang apa ya? Yang nyegah atau yang nyetop memperhatikan apa acara pemakaman itu dan sedangkan ternyata itu saudara Mas sendiri atau gimana? Yo saya nggak terima. Ya udah. Ya itu gimana ya? Itu intinya Mas, pentingnya edukasi. Nah, mungkin edukasi di daerah di tempat itu yang saya nggak berani nyebut. Iya. Mungkin edukasinya masih kurang. Jadi edukasi seputar coronavirus ini ya Mas ya, penyebarannya kayak iya. Ya mungkin yang di sana yang dikencengin cuma edukasi seks. Astagfirullahaladzim. Nih Mas, sekarang kita bahas tentang tempatnya nih. Ini di Solo loh. Saya nggak nyangka banget yang dimana saya kira itu Solo tuh kota toleransi gitu loh Mas. Kok masih ada kasus yang seperti ini gitu loh, menghambat. Kan menurut saya ini suatu hal yang miris sih, maksudnya sampai menghambat pemakaman itu. Jadi yang saya baca di Solo Post ini Mas, kejadian ini terletak di Kelurahan Pucang Sawit, Kecamatan Jebres. Kok disebut? Enggak, karena saya nggak tahu nih Kelurahan Pucang Sawit itu di mana Mas, saya malah nggak tahu sih. Ya udah nggak bisa dikasih tahu. Oke. Terus poin yang ketiga, kenapa? Bentar, itu namanya bukan soal toleransi. Kalau soal kayak gitu kan itu namanya kekhawatiran mereka terlalu tinggi bro. Balik lagi bro, itu berarti edukasinya mereka kan kurang dan ya gimana ya, Indonesia udah gak santai dulu lagi bro. Yang banjir dibercandain, yang awal mula corona muncul yang malah nyantai libur ke pantai bangsat. Padahal gini Mas ya, kalau dibandingkan dengan
beberapa pandemik yang udah pernah terjadi ini sebenarnya lebih parah pandemik yang sebelumnya kan, ya kayak flu burung dan pes macam-macam, tapi kenapa kok ngeblownya itu kayak covid tuh kayak lebih parah covid gitu loh Mas? Ya karena sekarang mungkin karena zamannya udah zaman modern, apa-apa media. Nah, mungkin ya media dikit-dikit nyari rating, jadi berita belum fix pun udah di upload atau mungkin itu buat nyari rating. Jadi saling berlomba buat nyari rating dan nggak memperdulikan itu berita udah pasti apa belum. Wah, asu Mas Hebi, mantap, saya nggak nyangka. Bijak sekali saya. So, kita ke poin ketiga nih Mas. Ya. Kenapa bisa terjadi gitu? TRC ini mengalami kesulitan dalam memakamkan jenazah coronavirus ini, yaitu petugas pemakam si tukang gali kubur itu menolak membantu karena khawatir. Ya yang tadi dibilang Mas Febri tadi, karena kurangnya edukasi mungkin, jadi membuat ketakutan yang berlebih tadi. Langsung berarti kita ke poin keempat. Yang khawatir tuh ternyata nggak cuma si tukang gali kuburnya Mas. Di sini ada warga Putang Sawit juga. Berarti warganya bro. Oh iya, kampungnya nggak ada edukasi bro. Oh berarti tukang gali kuburnya termasuk warga. Ya mungkin. Terus apa lagi Mas? Gini, kalau bahas masalah kekhawatiran, apa yang kira-kira dikhawatirkan warga itu ya tertular? Padahal kan jenazahnya udah meninggal Mas. Ya mungkin mereka kiranya itu cuma gimana ya? Jasad itu mengurai dan virus kan gimana ya? Masuk dalam tubuh darah, mungkin tubuh lah, dan tubuh kalau mati pun mengurai pasti nyambur ke tanah, keluar ke air. Ya iya, jadi kayak mencemari sumber air gitu ya Mas ya? Ya mungkin. Iya. Paham. Mungkin itu yang dikhawatirkan, sedangkan mereka nggak tahu kalau ternyata sang jenazah itu udah dilapis-lapisi sama plastik lah itu. Oh iya, kayak trash bag. Iya. Enggak. Berlapis-lapis kayak bawang bombay. Jadi kayak udah di minimalisir sama TRC ini, sama ya bisa mengurai tapi berpuluh-puluh ribu tahun bro. Iya karena plastik ya. Langsung ke poin ke 5 nih. Bagaimana nih ya? Bagaimana cara TRC akhirnya bisa memakamkan gitu? Ya baik lagi nih, ternyata tim TRC sudah mengkafani, bener kata Mas Febri tadi, sudah mengkafani, membungkus plastik dan kantong jenazah. Bener, jangan Mas Febri ini peramal nih. Dan nanti saya tinggi bro. Dan demi mencegah TRC ini udah membungkus plastik dan kantung jenazah demi mencegah cairan yang tembus dan berpotensi membawa virus dan mencemari sumber air tersebut. Terus kira-kira sebagai gini, langkah pemerintah biar nggak ada lagi terjadi penghambatan atau penolakan lah istilahnya dalam memakamkan jenazah COVID ini Mas, biar nggak terjadi di daerah lain. Kira-kira pemerintah perlu apa ya? Cara normal apa abnormal? Cara normal dulu nih. Kalau cara normal dikasih edukasi yang benar. Oke, aku petik poinnya ya. 1, masyarakat dikasih edukasi tentang coronavirus tadi. Dan cara pemakaman, bro. Iya, jadi intinya memberikan edukasi tentang jenazah coronavirus itu kira-kira bisa menyebarkan virus atau enggak gitu. Terus berarti apa? Cara abnormal. Ya, cara abnormal. Dilanjutkan bro di Sungai Yordan. It's okay sih kalau menurut saya, kalau dia dilanjutkan kok it's okay. Nah misalnya emang kan di Indonesia ini kan nggak cuma 1, 2, 3 agama, macam-macam agama. Jadi mungkin ada beberapa cara dalam memakamkan jenazah kan berbeda-beda. Tapi kalau misalnya tadi Mas bilang dihanyutkan di sungai, tentunya itu juga berpotensi dong. Dimana kan jenazahnya juga ya saya nggak tahu ya, karena saya kurang edukasi nih tentang coronavirus tadi. Mungkin airnya yang dipakai buat kebutuhan sehari-hari para masyarakat jadi tercemar kan. Kebutuhan berada itu contohnya apa bro? Sholat? Enggak. Soalnya dari sumur Mas. Mungkin kayak mencuci pakaian atau mencuci. Berarti bukan ibadah bro? Bukan. Saya terpancing. Ngeri sekali ini. Terus apalagi ya? Kira-kira ada yang nanyain bro. Itu kalau mayat ya bro. Iya. Kalau kepercayaan Jawa itu kan kalau orang mati kan kemungkinan ya percaya nggak percaya kan katanya jadi yang setan lah. Apa? Kalau yang laki katanya apa namanya?
kalau dipocong ya udah mati terus hidup lagi dan dipocong. Terus yang kalau korban corona itu gimana? Bangun berlapis-lapis bro, nggak bisa ngapa-ngapain. Bangsat. Wah, saya no komentar dalam hal tersebut karena saya kurang edukasi juga nih tentang kebudayaan Jawa. So mungkin Mas Febri sendiri yang lebih tahu sih. So Enggak bro, enggak tahu. Ngarang aja. Kalau Nambah dengar sih bro. Ya kayaknya segitu aja nih Mas yang malam ini dapat kita bincangkan tentang tadi berita di Solo Pos. Ya. Anggota TRC BPBD Solo yang kesulitan memakamkan jenazah coronavirus. Jadi tadi kesimpulannya ada pemerintah mungkin perlu dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang penanganan jenazah coronavirus tersebut. Iya. Jangan hanya edukasi seks pak. Udah. Oke, segitu aja nih dari kami nih para listeners. So mungkin kalau emang ini asik atau memiliki daya tarik buat para listeners nih, ada potensi buat ke depan. Potensi buat episode selanjutnya mungkin. Nanti bisa langsung kontak Mas Febri. Wah. Ya udah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat malam. Salam.